Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dan terbaca. Sudah ya? Oke, baik. Pada pertemuan yang ke-13 ini kita membahas tentang rangkaian dasar daripada digital dirubah ke dalam bentuk analog ya, kita dengan DAC. Perlu kita ketahui ya, DAC digital to analog converter, pengubahan dari sinyal digital ke dalam bentuk analog merupakan suatu perangkat ya, elektronik yang sangat penting dalam suatu rangkaian elektronik, di mana bisa mengkonversi sinyal digital ya berupa angka biner 01 jadi sinyal analog ya, mana berbentuk kontinu. Karena fungsinya ini ya bisa misalnya dalam aplikasi audio, video, telekomunikasi dan juga kontrol ya. Adapun perbedaan sinyal analog tidak digital ya. Sinyal digital ya, nilai diskrit itu hanya 0 dan 1, kemudian mudah diproses ya, misalnya pada seperti microcontroller ataupun komputer, juga dia kurang rentan terhadap noise. Sedangkan sinyal analog ya, nilai kontinunya beragam tingkatan, kemudian mempresentasikan fenomena daripada fisik suhu ya, kemudian lebih rentan terhadap noise ya, kaya daripada informasi. Prinsip kerja daripada digital analog converter di mana menerima input berupa kode sinyal ya, ada deretan binarnya misalnya 0101, kemudian mengkonversi setiap biner bit dikonversi menjadi kontribusi tegangan ataupun arus yang proporsional ya terhadap bobot dalam sistem biner. Kemudian ada output analog ya, hasilnya tegangan ataupun arus analog yang berbahan dari kontribusinya. Kemudian jenis rangkaian digital analog converter ada binary Wheaton DAC menggunakan resistor dengan nilai biner. Kemudian konsepnya juga sederhana, ideal untuk jumlah bit yang tidak terlalu banyak. Kemudian ada R2R ladder DAC memakai jaringan resistor, lebih stabil dan tidak memerlukan resistor ya. Contoh rangkaian binary Wheaton DAC ini bekerja pada setiap daripada bit digital, kemudian saklarnya bisa terhubung dengan resistor, output tegangan analognya hasil penjumlahan arus ya. Contoh daripada rangkaian R2R ladder DAC mana terdiri dari susunan resistor dan 2R ya yang berulang membentuk pola tangga ini ya, pola tangga. Kemudian input digital itu mengontrol saklar pada setiap node di jaringan resistor. Kemudian output tegangan analog dihasilkan dari ujung jaringan resistor. Bagaimana kita bisa melakukan suatu praktek ya? Praktek untuk dalam menyusun suatu rangkaian yang sederhana dari DAC, kita harus menyiapkan komponen, ada resistor presisi R atau 2R, saklar digital, bisa transistor atau IC analog switch, dan sumber tegangan. Kemudian kita rakit rangkaian itu dengan mengikuti skema R2R ladder DAC atau juga mengikuti
binary weight ya. Kemudian kita menghubungkan input dari microcontroller misalnya seperti Arduino ataupun saklek manual untuk menguji setiap kombinasi bit, kemudian mengukur output menggunakan multimeter ya dengan input analog kita amati gunanya. Kemudian aplikasi DAC dalam sistem digital ya, audio digital itu mengubah file musik digital menjadi gelombang suara analog yang bisa kita dengar. Kemudian dari sisi kontrol motor ya, mengatur kecepatan, ada juga pencahayaan, mengatur intensitas cahaya dan juga ada sensor ya, hubungkan perangkat analog yang untuk suatu tegangan. Tentu dapat kita simpulin dan juga ada tantangan kita dalam hal melakukan praktek DAC. DAC ini merupakan teknologi vital ya, dapat menjembatani kesenjangan antara dunia digital dan analog, sehingga memungkinkan sistem digital itu berinteraksi dengan sinyal analog atau lingkungan. Kemudian bagaimana kita bisa memilih rangkaian DAC ya, kemudian bisa kita pelajaran secara praktis pemahaman tentang konversinya dan juga bagaimana tantangannya resistor, kestabilan, tegangan juga dalam perancangan DAC. Ya, jadi demikian untuk materi yang bisa disampaikan. Kira-kira ada tanggapan atau pendapat, kami persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, berarti pertemuannya dapat kita sudahi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.